Tuhan, welcome to Gibeon Church. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita baca ayat fotum yang terdapat dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 3, dilanjut ayat 5 dan diakhiri di ayat 13. Kita baca bergantian dan di ayat 13 kita baca bersama-sama. Mazmur 145 ayat 1, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kita baca bersama, kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita berikan sorak-sorai buat kedahsyatan Tuhan. Kita percaya Dia satu-satunya Raja yang berkuasa dalam hidup kita, amin. Kita memuji Dia, mengagungkan Dia. Mari katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, dan kerajaan-Mu selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Gibeon Church selukan. Kami percaya dan membebaskan jiwa. Semua, Engkaulah Raja atas dunia, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Semuanya katakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Disembah, dan Tuhan yang Maha Kasih, Dia turun ke dunia bagi keselamatan kita semua, menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Hari ini sama-sama angkat suara kita bersyukur akan kasih-Nya yang
you've done for me. Yeah. Who brings our chaos back into order and mixing organs, the son and daughters, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Yeah. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life so I could be set free. Amen. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Come on, lift it up. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain for you and me. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. And worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is unfailing love. That you would take my place, Lord. That you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done. Oh, oh, all that you've done for me. Come on, lift it up, praise Him. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ke-9. Saya akan membacakan pertanyaannya, kemudian kita akan bersama-sama membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Apakah Tuhan masih terlibat dalam ciptaan sampai saat ini? Ya, Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi juga pemelihara segala sesuatu. Dia menopang dan mengatur segala sesuatu dengan hikmat-Nya yang kekal dan kuasa-Nya yang selalu ada. Sehingga segala sesuatu datang kepada kita bukan secara kebetulan, melainkan dari tangan-Nya yang penuh kasih dan kuasa. Karena itu, kita dapat bersabar ketika hal-hal terjadi di luar kendali kita, dan bersyukur ketika semua berjalan dengan baik, serta memiliki keyakinan di dalam Bapa, dengan mengetahui bahwa tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara, ketika kita melihat perkembangan dunia saat ini, setiap hari kita menemukan berita tentang kisah tragis manusia yang dikarenakan oleh krisis ekonomi, konflik antar negara, ketegangan politik, dan berbagai isu yang membuat hati ini menjadi gelisah. Media sosial penuh dengan opini dan prediksi yang seringkali lebih membangkitkan emosi daripada memberikan penjelasan. Tanpa sadar,
Kita bisa lebih cepat percaya pada berita yang menakutkan daripada percaya kepada janji Tuhan yang memelihara. Ketika kita membaca kabar buruk, hati langsung cemas, seolah-olah dunia benar-benar tidak terkendali. Inilah pola zaman ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Emosi terasa lebih kuat daripada kebenaran, dan ketakutan terasa lebih nyata daripada iman. Akhirnya muncul dalam hati kita pertanyaan, apakah Tuhan masih benar-benar terlibat sampai hari ini? Atau dunia ini hanya berjalan dengan sendirinya? Kita mungkin mengakui Tuhan sebagai pencipta, tetapi secara praktis hidup seolah-olah segala sesuatu itu bergantung pada strategi, jaringan, dan kemampuan diri kita sendiri. Saudara, Alkitab memberikan pengertian yang berbeda kepada kita. Tuhan bukan hanya pencipta di masa yang lampau, tetapi Dia juga adalah pemelihara di masa kini. Dia menopang dan mengatur detail hidup kita. Segala sesuatu berdasarkan hikmat-Nya yang kekal dan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Tidak ada satupun detail hidup kita yang berada di luar dari tangan-Nya. Apa yang kita sebut kebetulan, sesungguhnya tidak pernah lepas dari providensianya. Bahkan dalam situasi yang tampak kacau, Allah tidak pernah kehilangan kendali. R.C. Sproul pernah berkata begini, tidak ada satu partikel pun di alam semesta yang bergerak di luar dari kendali Tuhan. Rasul Paulus dalam ayat yang kita baca tadi di atas menekankan bahwa baik maut maupun hidup, yang sekarang maupun yang akan datang, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini bukan sekedar penghiburan emosional. Ini adalah deklarasi kedaulatan Allah kepada kita. Jika tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, itu berarti tidak ada yang berada di luar dari pemerintahannya. Jadi, apakah Tuhan masih terlibat dalam ciptaan sampai saat ini? Tentu saja jawabannya ya. Ia bukan hanya arsitek kosmos, Dia juga gembala atas sejarah. Dunia tidak berjalan dengan liar. Hidup kita bukan hasil kebetulan. Setiap musim, baik suka maupun duka, datang atas izin Bapa yang penuh kasih dan kuasa. Ketika dunia berkata masa depan ditentukan oleh persepsi manusia, justru Injil menegaskan bahwa sejarah ditentukan oleh Allah yang berdaulat. Dan karena Kristus telah mengikat kita di dalam kasih-Nya, providensia itu bukan lagi ancaman, tapi merupakan penghiburan bagi kita untuk melihat masa depan kita dengan penuh harapan. Dampaknya bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan kebenaran ini adalah kita memiliki pengharapan ketika situasi mungkin di luar kendali kita. Jika Allah memelihara segala sesuatu, maka keterbatasan kita itu bukan kegagalannya. Pengharapan kita lahir dari keyakinan bahwa Allah terus bekerja sekalipun kita belum melihat hasilnya. Kemudian kita bisa bersyukur ketika segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan bukan sekedar buah dari kerja keras, tetapi anugerah atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Rasa syukur kita menjaga kita dari kesombongan dan menempatkan kita untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita memiliki ketenangan yang sejati di dalam kasih Kristus. Dalam dunia yang tidak pasti ini, Bapak Ibu, satu hal yang pasti, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu berarti usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, bahkan pergumulan dan penderitaan kita sekalipun berada dalam ruang lingkup kasih yang sama. Jadi, ketika kita merasa berada di tengah ketidakpastian dari zaman ini, iman kepada Allah yang berdaulat bukanlah pelarian dari realitas, melainkan cara melihat realitas kehidupan dengan benar. Tuhan masih terlibat. Dan karena itu kita dapat hidup bukan dengan kecemasan, tetapi dengan keyakinan yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua, mari kita bangkit berdiri. Saudara, ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat dan bekerja sampai hari ini, mari kita bertanya kepada hati kita masing-masing.
apakah di tengah ketidakpastian ini, hati kita dibentuk oleh ketakutan atau opini, atau oleh keyakinan bahwa Tuhan memegang hidup kita di dalam kasih-Nya. Saya ajak kita semua, mari kita masuk di dalam doa pertobatan. Sebab seringkali hati kita terbelenggu oleh kekhawatiran yang lahir dari opini yang beredar di sekeliling kita terkait masa depan kita. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami apabila kami hidup di dalam belenggu kekhawatiran akan masa depan kami. Seolah-olah bahwa Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak berdaulat atas pergerakan zaman ini Tuhan. Ampuni kami. Kami sungguh bersyukur melalui perenungan ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah pencipta yang berdaulat dan juga gembala atas sejarah. Untuk itu Tuhan, pimpin kami untuk dapat melihat masa lalu kami hari ini dan masa depan kami di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kesadaran kami akan kedaulatan-Mu Tuhan, itu yang bisa membuat kami tenang. Karena kami tahu yang berdaulat adalah Raja yang kekal dan Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan. Tata Raja yang teguh dari semula, Tuhan Kau ada sejak kekekalan, berotoritas penuh atas segalanya. Itulah hak-Mu atas seisi dunia. Mari jemaat Tuhan katakan, Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Katakan, pemimpin yang sempurna, pemimpin yang sempurna, mutlak firman-Mu. Mari kita angkat tangan kita yang percaya. Dan ku angkat tanganku, tanda ku percaya. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta dalam genggaman tangan-Mu. Katakan, Kaulah Sang Raja, Kaulah Sang Raja yang berdaulat. Ini yang kami percaya ya Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu, alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Justru kami percaya Tuhan, ketidakterbatasan-Mu itu yang membuat kami bisa tenang. Bagi kami yang terbatas ini ya Bapa, kedaulatan dan rencana-Mu melampaui segala ketakutan hidup kami ya Tuhan. Kami menaruh iman kami dalam-Mu ya Bapa. Engkau yang percayakan rencana Tuhan, mari sama-sama angkat tangan-Mu tinggi. Katakan, rencana-Mu. Rencana-Mu akan
percaya Tuhan pada Engkau Sang Raja yang berdaulat. Pertolonganmu, alam semesta. Dalam genggaman tangan-Mu kami aman. Tangan-Mu, sekali lagi katakan, Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta dalam genggaman. Kami percayakan rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Katakan, rencana-Mu akan terjadi, tak ada halangi kerajaan-Mu, tak akan tergoncangkan. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu, katakan rencana-Mu. Rencana-Mu akan Terjadi, tak ada yang dapat halangi. Amin. kerajaan-Mu, tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Kami menyembah Allah pencipta yang sungguh besar. Kedahsyatan-Mu dan kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Siapakah kami manusia yang berusaha memahami Engkau? Tidak ada satu hal pun yang dapat kami pahami Tuhan. Tapi Allah yang besar itu, Allah yang mendekat kepada kami. Allah yang besar itu kami bisa kenal melalui Yesus. Yesus yang datang, mati buat kami, mencurahkan kasih-Nya di atas kayu salib. Oh Most High, King of the ages, great I am, God of wonders. By the blood You have redeemed us, led us through mighty waters. He is our strength, our song, our sure salvation. Now to the Lamb upon the throne be blessing, honor, glory, power, for the battle You have won. Hallelujah, amin. Kau selalu beserta dengan kami, tinggal di dalam kami Tuhan. Oh Most High, dwelling among us, Son of Man, sent for sinners. By Your blood You have redeemed us, spotless Lamb, mighty Savior, who
kami sembah telah menang atas dosa, atas maut, atas segala kesengsaraan. Tuhan, inilah dasar iman kami yang teguh. Kami berdiri di atas kemenangan Kristus. Dia yang telah hidup, telah mati, dan telah bangkit buat kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, saat kami mengalami segala sesuatu, saat ke dunia kami digoncangkan, biarlah kami terus teguh berdiri di atas janji bahwa Engkau telah menang. Engkau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Engkau peduli dan Engkau berdoa buat kami Tuhan. Suatu hari nanti kami akan bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau akan memperbaharui segala sesuatu. Thank you Lord Jesus. What a beautiful and great hope that we have in you God. Sebentar kami akan mendengarkan Injil-Mu Tuhan. Biarlah firman Kristus itu terus menyemangati kami. Terus membuat kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hati, pikiran, jiwa kami untuk tunduk kepada firman-Mu, kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu memberikan persembahan. Saudara, momen ini bukanlah formalitas di dalam ibadah, tetapi ini adalah bagian di dalam liturgi penyembahan kita kepada Tuhan. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati terlebih dahulu dengan berkat yang terbesar, yaitu kehadiran Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita. Saudara, sebelum kita memberi, mari terlebih dahulu kita bersama membaca satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, ayat ini mengingatkan kembali kita bahwa ketika kita membawa persembahan kita, ini adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan untuk memperoleh penerimaan Allah, tetapi sebagai respon atas anugerahnya yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Karena itu, persembahan kita adalah ungkapan syukur dari umat yang telah ditebus dan dikenakan kekudusannya. Biarlah ini menjadi landasan bagi kita dalam kita memberikan persembahan kita. Anda dapat memberi melalui QRIS ataupun melalui transfer, melalui nomor rekening yang tersedia di Ways to Give. Anda juga dapat memberi dengan melalui amplop persembahan yang tersedia di kursi Anda masing-masing. Lalu Anda dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia setelah Anda keluar nanti. Atau Anda juga dapat memberi melalui mesin EDC yang sudah tersedia. Sebelum memberi, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Kami datang, kami membawa persembahan kami Tuhan. Biarkan ini adalah menjadi bagian ungkapan syukur kami dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Pakailah apa yang kami bawa ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk menjadi sarana pelebaran pekabaran Injil-Mu Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Hello church, we're so glad you're here today, whether you're joining us on site or online. Karen is here, and this is Gibeon Weekly News. Tetap semangat bagi Anda yang sudah setia mengikuti kelas Anda Pasti Selamat. Minggu depan kita akan masuk ke topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bebas dari ikatan mamon. Dalam materi ini, kita akan bersama-sama membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul, seperti apakah memiliki uang berarti diberkati dan kekurangan berarti dikutuk? Apakah mungkin kita setia kepada Tuhan tetapi tanpa sadar diperhamba oleh mamon? Apakah cara kita memandang uang selama ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Mari memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Tuhan melalui kelas Anda Pasti Selamat, materi ke-6 minggu depan, tanggal 8 Maret, pukul 3 sore di Gibeon Church, lantai 3. See you at class and let's continue to grow together in the truth of God's Word. Berbicara tentang pertumbuhan iman, Injil bukan hanya untuk kita sebagai orang dewasa, namun juga berdampak bagi remaja. Parents, mari persiapkan momen terbaik di masa liburan anak-anak Anda. Youth Summer Camp akan diadakan pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Selama 3 hari, anak-anak akan diajak untuk kembali memahami siapa mereka di dalam Kristus, bahwa nilai hidup mereka tidak ditentukan oleh prestasi, pencapaian, atau pengakuan dunia, melainkan oleh Yesus yang telah menyelamatkan mereka. Melalui sesi firman Tuhan, kebersamaan, dan komunitas yang sehat, anak-anak akan dibimbing untuk bertumbuh secara rohani, membangun karakter, serta menjalin relasi yang positif dengan sesama dan dengan Tuhan. Kami percaya 3 hari ini dapat menjadi waktu yang dipakai Tuhan untuk membentuk dan menguatkan iman mereka. Kami mengundang Bapak, Ibu untuk mendukung dan mendoakan keikutsertaan anak-anak Anda dalam Youth Summer Camp ini. Informasi detail mengenai lokasi, kontribusi, dan pendaftaran akan segera diumumkan. Once again, save the date tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Tak terasa hari ini kita akan mendengar seri terakhir dari khotbah Reading the Times Through the Lens of Genesis. Dan itu berarti kita akan melangkah ke khotbah berseri berikutnya, The Gospel After Genesis. Check this out. Setelah kejatuhan itu, Alkitab tidak bergerak menuju manusia yang lebih baik, bukan juga menuju agama yang lebih sempurna. Sejak janji di taman, Allah telah merancang penebusan. Sejarah tidak berjalan tanpa arah. Ia bergerak menuju satu titik pusat, salib Kristus. Di sana dosa dihukum dan orang berdosa dibenarkan oleh iman. Dan ketika Kristus bangkit, itu bukan kejutan, namun sebuah penggenapan. Dari sana, Allah sedang memulihkan ciptaannya secara sempurna. Salib bukan rencana cadangan, kebangkitan bukan akhir yang tak terduga. Keduanya adalah pusat dari rencana kekal Allah. The Gospel After Genesis. Why the cross was always the plan. Sejalan dengan memasuki seri khotbah yang baru, minggu depan kita juga akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah momen yang kudus dan penuh makna. Saat di mana kita kembali mengingat kasih Kristus, pengorbanannya di kayu salib, dan anugerah keselamatan yang telah Ia berikan bagi kita. Minggu depan dalam ibadah jam 8, setengah 11, dan 1 siang, mari kita mempersiapkan diri dengan hati yang penuh pertobatan dan ucapan syukur. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, iman kita dikuatkan dan relasi kita dengan Tuhan diperbarui. Gunakan juga momen ini untuk mengajak keluarga Anda hadir dan beribadah bersama minggu depan. So church, terima kasih sudah terus stay connected dengan Gibeon. Before we step into the final message of Reading the Times Through the Lens of Genesis sermon, let's check this video out. Di tanah yang ramai dan berisik, teknologi melaju. Informasi berlimpah, namun hati manusia semakin gelisah. Kita bertanya tentang identitas, tentang makna hidup,
tentang mengapa dunia yang indah namun di saat yang sama juga begitu rusak. Untuk memahami akhirnya, kita harus kembali ke awal. Kitab Kejadian bukan sekedar kisah bagaimana dunia dimulai. Ia menolong kita membaca zaman dan mengenali akar pergumulan manusia. Di tengah kejatuhan, Allah tetap memanggil. Di tengah kekacauan, Ia tetap bekerja. Sejak halaman pertama, Injil sudah dijanjikan. Harapan bagi dunia yang retak. Mari membaca zaman ini melalui kacamata Injil. Reading the times through the lens of Genesis. Tepuk tangan saudara untuk intro yang luar biasa ya saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam khotbah kita yaitu the last message of reading the times through the gospel, the lens of Genesis ya. Kita akan masuk khotbah berseri yang baru. Kalau di dalam khotbah berseri ini kita belajar tentang kejatuhan dan penciptaan dan kejatuhan. Minggu depan kita akan mulai masuk di dalam redemption, terutama menyongsong Paskah dan juga Jumat Agung dan Paskah ya saudara ya. Prapaskah ini kita akan memikirkan bagaimana Tuhan sudah memberikan kabar baik Injil melalui hidup kita semua, kepada hidup kita semua. Nah sebelum saya masuk dalam khotbah, saudara mungkin kemarin sudah melihat eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Dan tadi pagi saya juga membaca berita bagaimana negara-negara yang terdampak meluas, termasuk Qatar, UAE, dan Kuwait. Keadaan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa perdamaian di dunia begitu rapuh, saudara. Tetapi sebagai gereja Tuhan kita nggak mau diliputi oleh kekhawatiran dan kepanikan. Ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan memegang sejarah dunia. Yang setuju katakan amin. Tuhan tetap berdaulat. Saya tahu ini pasti akan ada dampaknya buat kita semua. Mungkin ada hubungannya dengan harga minyak dan yang lain-lain. Tetapi Tuhan in control terhadap semua bangsa di dunia ini dan tidak pernah kehilangan kendali. Karena itu kita sebelum mendengar firman kita sama-sama, saya mau mengajak kita untuk berdoa terhadap apa yang sedang terjadi dan biarlah kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa-bangsa ini untuk berjalan sesuai kehendaknya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu sebagai gerejamu di tengah dunia yang gelisah. Kami melihat konflik yang sedang terjadi di antara bangsa-bangsa. Kami melihat ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika. Kami melihat ancaman perang yang meluas. Dan kami diingatkan bahwa dunia ini penuh dengan keretakan dan dosa. Dan kami berdoa Bapak, biarlah Engkau yang ambil alih, Engkau yang berdaulat. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa, berikan hikmat yang melampaui ambisi politik. Lunakkan hati yang keras, tahan tangan-tangan yang mau membalas. Kami berdoa bagi warga-warga sipil yang mungkin terdampak dengan serangan-serangan rudal yang ada. Dan mungkin dalam keadaan yang ketakutan, keluarga yang mungkin kehilangan. Bagi anak-anak yang hidup dalam bayang-bayang perang ini, mereka mungkin ketakutan saat ini. Just be there for them, God. Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Sejarah tidak berjalan liar seperti tadi katekismus yang disampaikan. Sejarah ada di dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan seluruh rangkaian apa yang sedang terjadi dalam sejarah ini di dalam tangan-Mu. Dan kami membuka firman-Mu hari ini agar kami melihat dunia melalui lensa-Mu. Bukan melalui ketakutan, tetapi melalui Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah saudara, di akhir ini kalau saudara melihat perang antar bangsa yang sedang terjadi sekarang, Kejadian 4 menunjukkan sesuatu yang lebih dalam saudara. Masalah terbesar manusia bukan perang antar negara, tetapi masalah besar manusia sebenarnya dimulai dengan perang yang ada di hatinya. Itulah sebabnya hari ini kita akan melihat dua kota, dua lensa. Karena setelah Kain membunuh, dia membangun sebuah kota. Dan seakan-akan kita akan melihat ada dua kota yang Tuhan bangun dan yang Kain bangun. Yang dunia sedang bangun dan yang Tuhan ingin bangun melalui gerejanya.
Artinya ada dua lensa. Lensa yang menaruh pusat di dalam dirinya sendiri atau Tuhan yang menjadi pusatnya. Dan mungkin tanpa sadar saudara dan saya sedang hidup dalam lensa yang melahirkan perang sejak awal. Dan itu mulainya selalu di dalam hati. Nah, kita akan membaca bersama-sama di Kejadian 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-24. Kita akan lompat nanti Kejadian 17 sampai 18, kita nggak usah baca. Kita akan mulai bersama-sama. Nah, kita akan membaca yang genap dulu bersama-sama dan saya akan bacakan yang ganjil. Kejadian 4 ayat 10. 1, 2, 3. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanmu itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di sebelah timur Eden. Kemudian kita lompat ayat 19. Saya bacakan buat saudara. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Kemudian ayat 20 saudara, Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nah, di sini saudara melihat bahwa pertama kali di dalam Alkitab ada poligami. Oke? Jadi Lamek ini adalah orang yang pertama di penciptaan ya, yang memiliki 2 istri. Nama adiknya ialah Yubal, ayat 21. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ayat 22, Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Anak perempuan Tubal Kain ialah Naama. Kemudian ayat 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu pada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena dia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi setelah Kain, muncullah sebuah keturunan baru yang menggantikan Habel, yaitu Set. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Nah saudara, pada saat kita menutup khotbah berseri ini, kita sudah 8 minggu belajar siapa manusia itu, mengapa dunia itu retak karena manusia jatuh dalam dosa. Kenapa relasi manusia itu rusak? Kenapa ada rasa malu dan takut itu muncul? Itulah sebabnya manusia bersembunyi. Dan apa yang terjadi pada saat manusia itu tidak bertobat. Nah, itulah sebabnya kalau kita perhatikan ada 2 kota dan 2 lensa. Mulai dari Kejadian 4 ini ada perang paradigma sejak Kejadian 4. Perang worldview. Katakan sama-sama worldview. Worldview ya. Worldview itu adalah cara kita melihat kehidupan. Jadi sejak awal sejarah selalu ada peperangan. Peperangan antara apa yang dunia mau bangun dan apa yang Tuhan ingin bangun. Nah kalau kita mau jujur dan kita perhatikan, kita hidup di zaman yang obsesinya satu saudara. Bangun namamu. Ya, kita kerja untuk membangun nama. Orang-orang datang ke kota besar mengadu nasib. Untuk apa? To be somebody. Kota modern adalah mesin pembuat nama. Kita datang ke kota bukan hanya untuk kerja. Untuk mendapatkan sebuah nama. To be somebody. Nah sejak Kejadian 4 selalu ada 2 kota. Ini yang akan saya sampaikan karena Alkitab mengatakan itu. Satu kota berkata bangun namamu sendiri. Dibangun di atas apa? Di atas kuasa. Kalau kamu menguasai, kamu akan berhasil, kamu akan menjadi seseorang yang punya power dan menghasilkan kemajuan tentu saja. Ada banyak kemajuan tetapi penuh dengan kecemasan.
Karena orang-orang yang berkuasa akan berusaha mempertahankan kekuasaannya. Tetapi ada satu kota yang berkata, hiduplah bukan untuk dirimu sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Dibangun di atas anugerah. Dan anugerah itu mendorong kita untuk melayani orang lain. Menghasilkan pengorbanan, ada anugerah, ada damai di sana. Saudara. Nah, ini akan selalu ada di dalam hidup kita semua. Lensa kota mana yang sedang membentuk hatimu? Jangan-jangan kita sedang menggunakan lensa yang salah. Meskipun saudara ke gereja, meskipun saudara melayani. Kalau saudara pakai itu lensa yang salah, maka meskipun saudara ke gereja, meskipun saudara melayani, pusatnya masih dirimu. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Jangan sampai kita salah menggunakan lensa dan salah membangun kota yang mana. Nah, yang pertama saudara, kita akan melihat kehancuran Kain dan bagaimana Kain itu sebenarnya menangis, mengeluh, tapi tidak bertobat. Makanya Kain ini setelah dia tidak bertobat, dia membangun kota. Nah, apa yang terjadi pada waktu orang yang gak mau bertobat membangun kota? Kita masuk poin yang kedua, akan ada budaya kematian. Dan budaya kematian ini kita bisa lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Dan bagaimana solusi Tuhan untuk mendirikan kota anugerah yang akan datang. Nah, hari ini mungkin saudara mendengar banyak metafora, banyak simbol. Tapi saya berdoa supaya saudara dapat mendapatkan esensinya. Yang pertama, kita akan belajar tentang kehancuran Kain. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Kalau saudara perhatikan, minggu lalu kita udah belajar bagaimana Tuhan itu menegur Kain. Kain, di mana adikmu? Bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan ingin memberikan ruang untuk Kain berproses. Dan Kain menjawab, aku gak tahu Tuhan, emangnya aku babysitternya adikku? Aku gak tahu, aku bukan penjaga adikku. Dingin, sinis, gak ada empati. Sudah bisa melihat progresinya. Dulu Adam waktu ditegur oleh Tuhan, masih ada rasa bersalah, masih ada rasa malu. Tapi Kain sudah tidak ada. Dan sekarang Allah berkata, darahnya berteriak. Nah, pada waktu saudara mendengar ini semua, secara logika kita pasti pikir, Tuhan pasti menghukum mati Kain. Tapi kita baru baca, Tuhan tidak menghukum mati Kain. Mengapa? Karena Allah memberi kesempatan untuk Kain bertobat. Jadi Tuhan tidak membinasakan. Meskipun tentu saja ada hukumannya, tetapi Tuhan selalu memberikan ruang untuk bertobat. Untuk Kain bertobat. Hari ini pun kalau saudara buat salah, saudara berdosa, Tuhan pasti kasih ruang untuk saudara bertobat. Tetapi masalahnya di sini. Apakah Kain bertobat? Well, kita lihat ya saudara ya. Ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan. Oh, ngomongnya kepada Tuhan. Baik ya saudara. Orang yang ngomong kepada Tuhan belum tentu bertobat. Lihat apa yang dikatakan. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Bahasa Inggrisnya, my punishment is more than I can bear. Jadi kelihatan memang Kain berduka. Kain bersedih. Kain mengeluh. Tapi perhatikan kesedihan dan keluhan Kain. Kain gak pernah ngomong gini. Tuhan, aku berdosa. Ampuni aku karena aku sudah berdosa terhadap-Mu Tuhan. Tidak ada kata-kata itu. Kain tidak pernah ngomong gini, Tuhan maafkan aku karena aku sudah berdosa dan membunuh adikku. Gak ada kata-kata itu. Dia cuma apa? Komplain. Dia mengeluh tentang apa? Hukumannya. Seakan-akan dia ngomong, aduh ini hukumannya berat banget sih Tuhan. Dia menyesal bukan karena ingin bertobat. Dia menyesal karena konsekuensi dosanya. Bukan karena dia berdosa kepada Tuhan dan kepada Habel. Nah ini kesedihan yang menyimpang. Sedihnya Kain itu karena konsekuensi dosa, bukan pertobatan dari dosa. Saudara, ada perbedaan antara menyesal dan bertobat. Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Baca sama-sama, saya pernah mengkhotbahkan ini dan mengutip ini. Dan saya mau mengulangnya lagi supaya saudara bisa mendapatkannya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa apa? Keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Oke, stop dulu sampai di situ. Oh, ternyata kalau kamu berduka cita, menurut kehendak Allah itu pasti akan menghasilkan pertobatan dan pertobatan itu membawa keselamatan dan pasti kamu tidak akan menyesal. Koma.
Coba baca sama-sama. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Oh, ternyata ada 2 jenis duka. 2 arah yang berbeda dukanya. Yang satu menyelamatkan, yang satu membawa kematian. Saudara, apa yang membawa kematian? Nah, disinilah saya mau memberikan kepada saudara perbedaan antara menyesal dan bertobat. Orang yang menyesal itu pusatnya bukan Tuhan. Itu berpusat pada diri sendiri. Dia cuma menyesal, aduh kok ketahuan. Dia menyesal karena dia berbuat dosa dan dosanya terekspos dan ketahuan. Fokusnya pada diri sendiri. Dan fokusnya pada dampak dosanya, saudara. Bukan karena dia ingin memperbaiki relasinya dia kepada Tuhan. Tidak. Tetapi dia itu getun kok ketemon, saudara. That's what happened. Dan saya ketemu dengan banyak orang yang hanya menyesal tapi tidak bertobat. Jadi kalau saudara ketemu sama orang yang nangis, ketemu sama orang yang mengeluh dan berduka, kita harus lihat apakah dukanya itu berpusat pada diri sendiri. Atau hanya nangis karena dampak dosa. Karena fokus diri sendiri yang terkena konsekuensi itu bukan bertobat. Itu hanya menyesal. Tapi kalau bertobat itu pusatnya adalah Tuhan yang dilanggar. Tuhan ampuni aku berdosa. Dan hubunganku sama engkau jadi rusak. Sehingga kalau mau berdoa dia bukan cuma hanya mengeluh terhadap konsekuensi atas dosa-dosanya. Tetapi dia juga berdoa karena dia ingin memperbaiki relasi. Aduh aku merasa bersalah. Aduh aku merasa tertuduh. Aduh aku bersalah dan berdosa terhadapmu Tuhan. Fokusnya bukan diri. Tapi fokusnya Tuhan. Jadi yang bertobat tangisannya kepada Tuhan mau berbalik dari dosa untuk rekonsiliasi atas relasinya dengan Tuhan. Yang satunya hanya nangis terhadap dampak dosanya. Dua-duanya menangis. Tetapi kesedihan Kain adalah duka cita yang salah. Kain menangis hanya karena menyesal, kena dampak dosa. Dan yang menjadi pusat tetap dirinya. Tangisannya egois. Saudara, ini adalah kecenderungan hati manusia. Martin Luther menyebut dosa dalam diri manusia di dalam lecture-nya untuk kitab Roma. Itu adalah dosa sama dengan homo incurvatus in se. Itu dalam bahasa Latin. Hati yang melengkung ke dalam dirinya sendiri. Saya pernah membawakan ini dalam Gospel Confidence ya. Di dalam khotbah berseri itu. Dia berkata begini dalam Lectures of Roman. Hati manusia begitu melengkung pada dirinya sendiri sehingga yang mencari segala sesuatu. Bahkan kalau dia cari Tuhan itu demi kepentingannya sendiri. Saudara, hati kita terus menerus menganalisa. Dan tanya, apa ini untungnya untuk aku? Kalau saudara dalam relasi, dalam pacaran, apa untungnya untuk aku? Kalau saudara ada dalam pekerjaan, segala sesuatu dipandang dari sudut kepentingan pribadi. Apa baiknya untuk aku? Nah ini bahaya karena lama-lama kita beribadah kepada Tuhan pun apa untungnya untuk aku? Aku dapat apa? Makanya begitu saudara mendapatkan penderitaan, hidupmu tidak lancar setelah saudara tetap ibadah, saudara rajin ke gereja, melayani atau memberi perpuluhan. Dan mungkin hidupmu tidak lancar, saudara marah. Kenapa? Homo incurvatus in se, hatimu melengkung pada dirinya sendiri. Selalu menjadikan diri pusat. Bahkan ketika berbuat baik, kalau kamu menaruh dirimu sebagai pusat, kita bisa tetap berdoa, kita bisa tetap beribadah. Tetapi saudara melayani citra dirimu, saudara memberi untuk memiutangi Tuhan, saudara beribadah untuk hanya merasa aman saja. Saudara, pertobatan sejati seharusnya mengeluarkan diri dari pusat dan menjadikan Tuhan kembali menjadi pusat. Seharusnya saat kita terekspos dosanya ketahuan, saudara ditegur, saudara kelihatan bahwa belangmu itu seperti itu bobrok. Seharusnya kita mengaku, ya aku salah Tuhan. Aku sudah melukai Tuhan. Aku sudah mengorbankan orang-orang di sekelilingku. Dan saudara bertobat. Tapi ada banyak orang yang tidak begitu saudara. Mereka menangis. Tapi tangisan mereka salah arah. Arahnya bukan pertobatan. Tapi berpusat pada diri sendiri. Saudara yang mana? Coba cek. Saudara, ada tangisan yang membuat kita semakin berpusat pada diri sendiri. Tangisannya tetap terobsesi pada citra diri. Tangisannya begini saudara. Aduh, aku getun kok ketemon. Gitu. Apa kata orang tentang aku? Loh. Yang dipikir adalah kata orang tentang dia.
Bagaimana nanti mertuaku? Mikir apa tentang aku? Nanti gimana investorku kalau pull out? Misalnya saudara. Nanti gimana? Misalnya seorang hamba Tuhan. Pelayananku gimana? Jemaatku mikir apa tentang aku? Saudara, saya pernah dengar cerita bagaimana seorang hamba Tuhan yang sudah terekspos kejahatannya, bukannya bertobat malah negosiasi sama yang mengekspos. Tolong, kalau bisa gini. Sehingga apa? Ini adalah tangisan dan keluhan yang masih berpusat pada diri sendiri. Dan saudara tahu, tanda tangisan yang berpusat pada diri sendiri, dia akan menjustify. Dia akan defensif. Iya, aku ini kayak gini nih ya. Soalnya apa? Ya gara-gara bojoku. Ya gara-gara investorku. Dan kemudian sekarang aku soro. Playing victim. Dan kalau dia menangisi pada dampak dosanya aja, saudara. Ini tanda tangisan yang egois. Nah, kisah Kain polanya sama. Dan kalau saudara ingat ceritanya Esau sama Yakub, masih ingat Esau sama Yakub, anaknya siapa? Anaknya siapa? Ishak. Mereka kembar, ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Esau menjual hak kesulungannya demi lapar, sup kacang merah. Dan Yakub juga menipu bapaknya, pura-pura jadi Esau. Pada waktu itu semua ketahuan, Esau juga menangis. Let me tell you that. Tapi menangisnya bukan mau bertobat, tetapi menangis karena kehilangan berkat. Gak bertobat sudah, menyesal. Saya kasih contoh lagi. Masih ingat Raja Saul, raja pertama Israel? Yang akhirnya digantikan oleh Daud. Kenapa? Karena dia membangkang, tidak taat sama Tuhan. Dan dia menaruh dirinya sebagai pusat. Lihat, Esau menaruh dirinya sebagai pusat. Kain menaruh dirinya sebagai pusat. Saul juga nangis. Nangisnya bukan karena bertobat, tetapi karena takut kehilangan kerajaannya. Saudara, ini adalah pola. Dan yang paling mengerikan adalah ketika hati kita menjadi kapalan. Yang menghancurkan kita bukan sekedar dosanya saja, namun hati yang menolak untuk bertobat. Saudara dan saya, kita bisa menangis, kita bisa menyesal, tapi tidak pernah hancur hati dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan ketika hati kita tidak lagi bertobat, di situ kegelapan semakin gelap. Dosa mengeraskan hati kita, sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Itulah lensa dosa. Itulah lensa Kain yang selalu menaruh diri sebagai pusat. Kita bisa menangis, kita bisa minta maaf, kita bisa bahkan seakan-akan beribadah, tetapi hidup di dalam lensa dosa seperti Kain. Bagaimana dengan hati saudara? Seperti apa hatimu? Apakah saudara punya hati yang bertobat, ataukah saudara hanya menyesal? Nah, berikutnya kita akan melihat kalau Kain tidak bertobat, apa yang terjadi ketika orang-orang seperti Kain yang tidak bertobat membangun kota. Hati yang tidak bertobat mendirikan sistem. Jika manusia yang homo incurvatus in se itu, yang melengkung dalam dirinya sendiri, membangun budaya. Seperti apa budayanya? Disinilah kita masuk poin yang kedua, budaya kematian. Kejadian 4 tidak berhenti pada Kain, teks ini membawa kita kepada kota. Kita masuk ke dalam poin yang kedua. Nah, kalau sudah perhatikan di ayat 17b, dikatakan kemudian Kain mendirikan suatu kota. Di sini adalah kata kota pertama kali muncul di Alkitab. Kain membangun sebuah kota. Kain yang rusak tidak bertobat membuat kota. Keturunannya membentuk budaya. Nah, saya akan bicara sedikit tentang kota. Di dunia kuno, saudara, kota adalah tempat yang baik sebenarnya. Karena kota adalah tempat yang dilindungi. Tempat orang mencari keamanan, ada hukum yang ditegakkan, dan budaya mulai terbentuk dan berkembang. Kota menjadi mesin budaya. Apa yang saya maksudkan? Begini saudara, kota yang berbenteng memberikan keamanan sehingga lahirlah jurisdiksi. Kalau kamu ada di dalam boundary, batasan kota tersebut, maka di dalam batasan tersebut ada aturannya, ada hukumnya, ada pengadilannya. Jadi kalau ada konflik, itu pasti diselesaikan karena ada hukumnya. Secara ekonomi, di luar kota liar, seperti barbar, saudara. Semua man for himself. Semua harus bikin sendiri,
Tapi di kota ada spesialisasi. Contoh, ada yang ahli alat-alat. Jadi dia bisa buat palu, dia bisa buat pisau, dia bisa buat senjata, dia bisa buat macam-macam. Ada ahli pangan, ada makanan yang bermacam-macam, ada ahli pakaian. Sehingga lahirlah pasar, goods and services. Ada inovasi-inovasi baru. Jadi kota itu menjadi mesin budaya. Nah ini sebenarnya baik saudara. Kalau saudara masih ingat di minggu keempat, waktu Tuhan memberikan mandat untuk taklukkanlah, usahakanlah taman itu. Ternyata paradigma kerja, paradigma budaya itu gardening. Ya, mengerjakan taman. Pada waktu saya khotbah itu banyak yang orang-orang yang suka nandur-nandur itu, waduh langsung WA saya. Waduh pastor, ternyata hobi saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah gitu ya saudara ya. Gardening, ya paradigmanya sesuai gitu ya saudara ya. Nah benar saudara, kenapa? Berkebun adalah pola dasar dari semua pekerjaan dan pembentukan budaya. Apa yang dimaksud? Karena diawali di taman, karena kalau taman itu tidak merusak, namun juga nggak pasif. Dan tidak membiarkan taman itu menjadi liar. Selalu ada kreativitas, selalu ada pengolahan, ada pengelolaan, ada arahnya, ada desain. Jadi mengembangkan potensi dari ciptaan. Itulah budaya saudara. Itu adalah ciptaan Tuhan. Budaya seharusnya life through service. Kehidupan melalui pelayanan. Hidupku adalah untuk kemuliaan Tuhan dan aku mau memakai hidupku untuk melayani orang lain. Demi kesejahteraan bersama. Intinya pekerjaan budaya adalah mengembangkan potensi ciptaan. Nah, keturunan Kain ini juga membentuk budaya. Ya, jadi ada membangun peradaban, civilization, itu bahasa Inggrisnya. Ada suatu kreativitas. Para pakar Alkitab berkata meskipun Kain dan keturunannya ini jatuh dalam dosa, itu masih merupakan percikan gambar Allah. Meskipun rusak, tetapi ada percikan gambar Allah. Jadi masih kreatif seperti pencipta. Ya, meskipun ciptaan tapi kreatif seperti sang pencipta. Nah, apa yang terjadi kalau saudara baca ayat 20, muncullah peternakan, muncullah musik, kecapi dan suling, muncullah teknologi, alat dari perunggu dan besi. Jadi walau berdosa, manusia tetap kreatif. Ini menggemakan kejadian 2. Allah menaruh manusia di taman untuk mengusahakan dan memeliharanya. Nah, tapi di sini tapinya. Peradaban ini memiliki kerusakan. Dari Taman Eden di mana budayanya adalah budaya kehidupan, polanya gardening, my life is to serve God, my life is to serve others, hidupku untuk melayani Tuhan, hidupku untuk kemuliaan Tuhan, dan hidupku untuk melayani orang lain. Kalau dikasih kuasa, kuasanya untuk mengelola dan melayani, memberkati. Tapi mulai ada pergeseran, ada suatu pergeseran. Kota Kain, budayanya bukan untuk melayani, tetapi untuk menguasai. Kalau dikasih kuasa itu dia eksploitasi. Kalau dikasih kuasa dia menindas. Kalau dikasih kuasa dia memanipulasi. Polanya eksploitasi. Disinilah budaya kematian. Your life, people to serve me. Dia cari kemuliaan. Nah 2 tanda budaya kematian saudara. Kita akan lihat nanti di teks. Yang pertama adalah penindasan dan yang kedua adalah kekerasan. Nah ini masalah dari awal saya sudah bilang. Kalau Kain menaruh dirinya sebagai pusat karena dia nggak bertobat, bahkan kalau nangis mengeluh kepada Tuhan pun itu dirinya yang menjadi fokus. Kalau aku yang jadi pusat, maka orang lain akan menjadi alat untuk kepentinganku, untuk kemajuanku, untuk pembenaran diriku. Dan ini bukan kecelakaan sejarah. Ini sebenarnya adalah akar dari semua perang. Ini adalah konsekuensi logis dari hati yang melengkung pada dirinya sendiri. Homo incurvatus se. Nah, saya akan bahas satu-satu. Penindasan dan kekerasan. Kalau sudah lihat yang pertama, tadi saya udah highlight sedikit di Kejadian 4 ayat 19. Lamek mengambil istri berapa saudara? 2. Ini adalah pertama kali disebut poligami di dalam Alkitab. Nah, saudara masih ingat gak di Kejadian 2 ayat 24? Rancangan awal pernikahan. Apakah Tuhan menciptakan 2-3 Hawa? Tidak kan? Namanya Hawa dan 2 perempuan yang lain. Tidak. Tuhan cuma hanya menciptakan 1 Hawa. Untuk 1 Adam. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi 1 daging.
Itu adalah desain Allah. Tapi apa yang terjadi? Lamek merusak desain Allah. Dan apa yang terjadi? Dia ambil 2 perempuan untuk melayani dia. Untuk kepuasan seksnya dia. Untuk keinginannya dia. Untuk menindas. Untuk memanipulasi dan mengeksploitasi. Saya tahu dari mana? Dia mengancam istrinya. Kan tadi dengan nyanyiannya dia ancam istrinya. Budaya dominasi. Lihat itu. Penindasan. Nah saudara, ada beberapa orang yang pernah nanya sama saya. Ini informal ya, sambil guyonan. Pastor, itu loh Abraham, istrinya berapa itu? Wah. Terus kemudian lihat Yakub, istrinya berapa? Wah, Alkitab itu loh poligami. Biasalah, lanang itu wis ngono. Gitu, saudara. Kenapa kok enggak boleh gitu segala macam? Itulah. Nah itu kan kalau misalnya laki-laki yang ada di dalam kutuk dosa ya begitu saudara. Nah tetapi begini saudara ya. Masalahnya kalau kita melihat seperti itu dan seakan-akan bilang Alkitab nggak pernah ngomong seperti itu. Ya di perjanjian baru kan. Tapi lihatan semua tokoh-tokoh Alkitab itu semua poligami pastor. Nah Robert Alter di dalam bukunya The 5 Books of Moses dia bilang begini. Institusi poligami tidak secara terang-terangan dikutuk dalam kejadian. Tetapi, lihat perhatikan, narasi-narasinya secara konsisten menunjukkan bahwa poligami menjadi sumber konflik rumah tangga dan bencana. Jadi Robert Alter mengomentari kisah Lamek kejadian 4 dan kisah-kisah keluarga para patriark. Abraham, Yakub, apalagi Salomo. Menjelaskan bahwa narasi kitab-kitab perjanjian lama itu konsisten. Memberikan bagaimana dampak destruktif dari poligami. Dia menekankan begini, Alkitab mungkin nggak ngomong eksplisit mengutuk lewat hukum, tapi melalui narasi memperlihatkan kekacauan relasional yang dihasilkan poligami. Nah kalau kita nggak paham itu, artinya kamu nggak paham waktu baca teks Alkitab. Nah saya mau ngajarin kepada saudara ilmu baca Alkitab perjanjian lama. Poligami itu bukan desain Allah ya. Jadi narasi kejadian menunjukkan bahwa poligami menghasilkan konflik, luka, terutama penindasan wanita. Nah tapi yang sebelah sini saya mau menunjukkan kepada saudara caranya baca Alkitab. Hanya karena Alkitab sering menceritakan tokoh-tokohnya poligami itu deskriptif. Katakan sama-sama deskriptif. Bukan berarti menyetujui. Apa yang deskriptif itu tidak otomatis preskriptif. Preskriptif itu prescription. Itu artinya kayak resep itu loh. Itu bukan berarti diperbolehkan dan kamu boleh tiru. Bukan. Maksudnya semua cerita-cerita itu sebuah narasi. Alkitab sangat jujur. Diceritakan apa adanya. Dan pada waktu menceritakan apa adanya dia juga menceritakan bagaimana dosa itu menghancurkan keluarga itu. Jadi kalau poligami itu deskriptif. Bukan apa saudara? Preskriptif. Katakan sama-sama preskriptif. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara perhatikan ini deskriptif atau preskriptif. Kalau preskriptif udah ada, jangan. Nah itu preskriptif. Lakukan ini, nah itu preskriptif. Tapi kalau lagi story, ada narasi itu deskriptif. Nah poligami itu adalah contoh cultural form. Tentang perkawinan yang dipelintir oleh dosa. Struktur relasi yang seharusnya melayani, memuliakan Tuhan, dipakai untuk memanipulasi, dipakai untuk kuasa. Bukan lagi untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Jadi sudah bisa lihat budaya kematian. Penindasan, manipulasi, eksploitasi. Terutama penindasan terhadap perempuan. Yang kedua saudara, kekerasan dan kekejaman. Coba perhatikan nyanyian Lamek. Kejadian 4 ayat 23. Itu yang biru, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku telah apa? Membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena apa? Ia memukul aku sampai bengkak. Nah ini menarik saudara di sini. Melukai dan memukul yang sampai bengkak itu cuma memar dan lecet. Artinya begini, lukanya nggak seberapa. Tapi lihat balasannya. Dan yang melakukan apa? Seorang muda. Bahasa aslinya seorang muda itu anak remaja yang masih umur 12-13 tahun. Anak remaja, dia ngomong begini sama kedua istrinya. Lu tahu?
orang kalau mukul aku, lukanya nggak seberapa. Dan dia masih muda. Oh, gak tak cuma lukai baik. Tak pateni. Gitu dia. Ngancem dia. Tak ajurno. Mati. Jadi Lamek sangat membanggakan. Kalau seseorang anak atau remaja menggores aku sedikit saja, aku bunuh dia. Dia berkata kepada istrinya, dengarkan aku. Ini nuansanya dominasi. Jadi ini bukan hanya violence, bukan hanya kekerasan atau kekejaman. Ini bangga atas kekerasannya dan kekejamannya. Dan dia ngomong sesuatu lagi yang paling parah. Yang nanti ini dikutip oleh Yesus. Dia bilang, kalau Kain harus dibalaskan 7 kali lipat. Maka Lamek, nah ini dia, keturunannya Kain. Kalau ada orang yang melukai aku akan balas dia 77 kali lipat. Ini maksudnya apa? Pertama kali saya dengar ini 77 kali lipat. Saya cari di Alkitab. Apa artinya? Nah saudara, angka 7 itu adalah simbol kesempurnaan. Maka 77 kali atau 70 kali 7 tergantung terjemahannya. Artinya apa? Tanpa batas, tidak ada akhirnya. Lamek memproklamasikan teologi hidupnya. Kalau ada orang ngelukai aku tidak akan pernah ngampuni. Aku tidak akan pernah meredakan amarahku. Aku akan mendendam selamanya. Dan aku akan balas dia sampai mati. Jadi dia bilang, aku tidak akan pernah mengampuni. Jadi saudara bisa melihat ya, budaya kematian, inilah logika dosa, anti gospel. Dendam adalah identitas. Kekerasan dan kekejaman adalah kebanggaan. Kuasa adalah keamanan. Jadi sudah bisa melihat ada pergeseran lensa di sini. Dari Taman Eden, budaya kehidupan, life through service, my life to serve God, my life to serve others, hidupku untuk memuliakan Tuhan, hidupku untuk melayani orang lain. Dan taman desain Allah, kuasa untuk melayani, kreativitas untuk kehidupan. Kalau dikasih dominion itu untuk kesejahteraan bersama. Bergeser kepada kota Kain, budayanya apa? Kematian. Death through power. Untuk berkuasa harus bunuh orang. Your life to preserve me. Your life, orang lain, hidup orang lain untuk melayani aku. Dan kota Kain ini jatuh dalam dosa. Jadi kuasa untuk apa? Eksploitasi, kreativitas untuk bangun nama, aku yang hebat, dominasi untuk supremasi. Nah sebenarnya yang menjadi masalah bukan kotanya, tapi dosa yang ada di dalam hati dan arah hati yang menjadi lensa. Karena saudara begini ya, saya mau landaskan ini di dalam hati kita supaya saudara dan saya itu bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kota adalah ruang di mana identitas kita itu diuji. Kompetisi diperketat, worldview dipertemukan. Nah bagi orang percaya seperti saudara dan saya, kota menjadi arena pertempuran antara dua lensa. Yang pertama lensa pembuktian diri atau lensa anugerah. Nah saya akan jelaskan kepada saudara, saya kasih contoh. Ini saya sampai berikan 2 contoh di sini. Saya kasih contoh. Misalnya saudara adalah seorang businessman, saudara businesswoman, entrepreneur. Dan kamu misalnya punya bisnis F&B, saudara punya toko, saudara punya PO, suka bikin-bikin makanan, atau suka bikin-bikin hamper, whatever it is. Dan saudara bisnismu lumayan. Saudara mungkin kalau punya restoran sudah ada beberapa cabang, saudara cuan, bisnismu stabil. Nah karena bisnismu stabil, saudara mulai viral, apa yang terjadi? Saudara pasti diundang-undang. Masuk dalam sebuah network. Nah biasanya kalau diundang-undang di Surabaya, kotanya kurang besar. Biasanya diundang-undang dibawa ke Jakarta, ya kan? Mulai ke sana. Saudara hadir di networking event, mungkin di Jakarta atau di Singapura, saudara ikutan conference bisnis. Nah di ruangan itu ada bisnismen yang valuasinya 100 kali lipat lebih besar dari kamu. Cabangmu baru 2-3, dia punya 200. Dan sebentar lagi ekspansi ke Surabaya. Apa yang menjadi reaksimu? Sudah masuk media, kamu pulang malam itu, kamu punya 2 lensa. Ini pilihan. Lensa yang pertama, mateng kon aku ya. Bisnisku acur mereka ini. Berarti aku harus
Terpicu, kompetisi. Aku harus lebih ciamik dari dia. Aku harus buktikan diri. Itu lensa yang pertama. Apa yang terjadi? Saudara akan kerja keras. Saudara akan cari cara. Bahkan halalkan segala cara untuk bisa lebih hebat. Paling tidak kamu mendominasi Surabaya. Supaya kalau dia masuk Surabaya, dia yang mati. Kamu yang hidup. Betul ya saudara ya? Tetapi lensa yang kedua, panggilanku bukan untuk membangun nama. Aku mau membangun untuk memuliakan Tuhan. Aku tahu porsiku. Aku pasti bisa menemukan niche yang dia tidak punya. Tapi apapun itu, market is big. Maka saya akan mempertajam niche-ku. Supaya kalaupun dia masuk, kalaupun ini, aku tahu. I know my customer, I can serve my customer better. Jadi apa yang terjadi? Saudara aman. Saudara tahu posisi saudara, porsi saudara. Sehingga lensa saudara bukan lensa untuk membuktikan diri. Tetapi lensa anugerah. Karena saudara ngomong gini, Tuhan kalau selama ini engkau buka jalan, itu bukan karena aku hebat. Itu anugerahmu. Maka aku percaya engkau akan buka jalan juga untuk membuat aku kreatif. Apa yang terjadi? Saudara aman. Nah, pilihan seperti ini akan selalu ada setiap hari. Saya kasih contoh satu lagi. Di kota, engkau di local church di kotamu, engkau adalah worship leader terbaik atau pemain musik terbaik di gereja lokal. Suaramu bagus, main gitar hebat, main piano hebat, apapun itu instrumennya kamu sering dipuji. Tapi lingkungannya ya cuma paling 200-300 orang di kota kecilmu. Kamu datang ke konferensi yang besar di Jakarta, di Singapura, atau mungkin di Los Angeles. Kamu lihat Instagram Reels worship leader dari gereja lain yang lebih profesional, aransemennya lebih kreatif, vokal mereka lebih nyanyinya wah bisa meliuk-meliuk, gak karu-karuan. Dan mereka membuat saudara ternganga. Wah kok iso ya kayak ngono ya. Dan tiba-tiba saudara sadar, aku tidak sehebat yang dipikir. Saudara lihat, saudara punya dua choice. Lensa yang mana yang akan saudara pakai untuk memacu dirimu? Kota besar memberikan kompetisi tiba-tiba. Kalau saudara pakai lensa pembuktian, saudara merasa nggak aman. Sehingga saudara akan less vokal, saudara akan berusaha hebat, saudara akan melakukan macam-macam sehingga saudara makin baik. Tapi bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk pembuktian diri. Nah kota juga bisa memperbesar wawasan. Anda mau jadi lebih baik untuk melayani Tuhan dan kemuliaan Tuhan dapat semakin terjadi melalui hidupmu. Bro, garisnya tipis banget. Betul atau tidak saudara? Saudara bisa melakukan yang A, maunya pembuktian diri tapi saudara bungkus. Enggak kok aku mau memuliakan Tuhan. Lah yang tahu siapa? Saudara. Perang itu selalu terjadi. Itulah sebabnya lensa kita menentukan arah hati kita. Kalau kamu biasanya selalu menaruh dirimu sebagai pusat, maka saudara bisa bungkus dengan apapun, dengan ibadah, pelayanan, hatimu akan selalu pakai lensa pembuktian. Sekarang saya mau tanya sama saudara, lensa mana yang membentuk hatimu? Siapa yang jadi pusat? Di jantung setiap hati manusia selalu ada pertarungan. My life to serve you or your life to serve me. Hidup kita penuh dengan budaya kehidupan atau budaya kematian. Coba cek hati kita hari ini. Nah pertanyaan berikutnya adalah, apa solusi Tuhan atas ini semua? Kota anugerah yang akan datang. Nah saudara kalau saudara perhatikan di Kejadian 4 ayat 25-26 muncullah sebuah garis keturunan yang baru namanya Set. Di sini muncul kota yang baru, dua masyarakat yang baru, dua lensa dan orientasi hidup. Ada satu kontras, kita sudah belajar tadi kota Kain. Kalau saudara lihat terus di dalam kitab Kejadian, kota Kain itu menjadi menara Babel. Kejadian 11 ayat 4 dikatakan keturunan Kain berkata, marilah kita cari nama. Lihat saudara, dari dulu sampai sekarang gak berubah-berubah. 7 pasal kemudian polanya sama. Let us make a name for ourselves. Ini adalah simbol pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Kerja bukan lagi tentang menghasilkan sesuatu yang melayani manusia untuk kesejahteraannya, tetapi untuk nama sendiri. Seks bukan lagi tentang perjanjian keluarga
antara suami dan istri, tetapi untuk ego dan kepuasan diri. Poligami makin banyak, penindasan perkosaan makin banyak. Kota bukan lagi untuk kesejahteraan bersama, tetapi untuk supremasi. Ini adalah pola Kain yang merupakan budaya kematian. Itulah kenapa hampir semua orang datang ke kota-kota besar mengadu nasib untuk apa? Membuat nama untuk dirinya sendiri. Sudah bisa ganti konteks, datang ke kota untuk karir, untuk posisi, untuk identitas. Nah, tapi ada garis keturunan baru. Di ayat ke-26, garis keturunan Set. Baca sama-sama garis keturunan ini. Kejadian 4 ayat 26 yang di garis bawah ya. 1, 2, 3. Waktu itulah orang apa? Oh, ada keturunan yang berbeda. Dia tidak memanggil namanya sendiri, tetapi apa? Memanggil nama Tuhan. To call the name upon the Lord. Set ini adalah simbol budaya anugerah. Karena Set dan keturunannya hidup untuk nama Tuhan. Hidup untuk sesama. Hidup melalui pelayanan. Terlihat kontrasnya. Kain basis kotanya adalah basisnya kuasa dan eksploitasi. Set basisnya anugerah. Pelayanan. Satu kota berkata bangun namamu sendiri. Yang satu berkata apa? Hiduplah untuk nama Tuhan. Nah, perhatikan di sini. Masuk kejadian berikutnya. Di kejadian 4, garis keturunan itu terus berjalan. Garis keturunan Set tidak berhenti di situ. Masuk ke kejadian 12, Allah memanggil Abraham. Mengapa? Karena Tuhan ingin membentuk sebuah umat Israel untuk dipanggil untuk menjadi kerajaan imam. Imamat yang rajani. Mereka seharusnya menjadi model masyarakat alternatif, budaya kehidupan. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Israel berhasil? Israel tidak berhasil. Lalu ribuan tahun kemudian datanglah inkarnasi Allah yang bernama Yesus. Yesus tidak membangun kota secara fisik. Yesus membangun komunitas. Yesus membangun gereja. Yesus memiliki murid-murid. Murid-murid itu akhirnya menjadi rasul. Dan rasul itu membangun gereja. Dan saudara dan saya adalah gereja yang adalah bagian dari kegerakan apa yang Yesus lakukan. Menjadi identitas kita, Israel yang baru. Nah, ada yang menarik saudara. Karena waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia ngomong tentang kota. Di Matius 5 ayat 14 dan 16. Dikatakan begini. Mari sama-sama baca yang putih itu ya saudara. Kita baca, saya tahu itu kecil tapi saya yakin saudara bisa membacanya ya. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Terus apa? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya apa? Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Kristus sedang membentuk kota alternatif, saudara. Yang berbeda bukan lokasinya, tetapi orientasinya. Nah, apakah Yesus sedang mengutip Kejadian 4 secara langsung? Tidak. Tapi sejak Kejadian, Alkitab bicara jelas tentang dua kontras ini. Selalu ada komunitas yang egois, yang membunuh, yang mengeksploitasi, yang memperkosa, yang menindas dengan kekerasan dan kekejaman. Tetapi ada satu komunitas yang selalu hidup untuk Tuhan. Yang selalu melayani, yang selalu berkorban. Dan garis keturunan Set itu adalah gereja, saudara dan saya. Saudara, kita bisa kerja di kantor yang sama. Kita bisa belanja di mall yang sama. Saudara bisa masuk di dalam WhatsApp grup yang sama. Mungkin gak ada tembok fisik kotanya, tetapi yang berbeda adalah orientasinya. Kota Kain berkata, your life to serve me. Relasi itu untuk keuntunganku. Kuasa untuk eksploitasi. Kerja untuk bangun nama. Tetapi saudara yang ada di dalam Yesus, my life is to serve God. My life to help you. Relasi untuk pelayanan. Kalau dikasih kuasa, itu selalu untuk melayani dan memberkati. Kerja bukan untuk bangun nama, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Yesus berkata apa? Biarlah orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu
di surga. Bukan memuliakan namamu, bukan memuji reputasimu, bukan mengagumi your personal brand, bukan. Tetapi memuliakan Bapamu di surga. Apakah akan mudah? Tentu tidak. Kamu akan disalahpahami. Kenapa kok kamu akan disalahpahami? Karena kamu menggunakan lensa anugerah. Dunia cuma taunya apa? Lensa kuasa. Lensanya Kain. Menaruh diri sebagai pusat. Kamu menaruh Tuhan sebagai pusat. 1 Petrus 2 ayat 12, Petrus beberapa tahun kemudian setelah ketemu Yesus dan bicara tentang Matius 5 ini. Dia berkata begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Baca yang biru, 1, 2, 3. Mereka dapat apa? Melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Allah pada hari ia melawat mereka. Wow, siapa yang Petrus kutip? Yesus. Kalau kita menggunakan lensa anugerah, kita akan disalahpahami. Tapi Petrus berkata begini, jangan kaget, Yesus saja disalahpahami. Kamu bahkan difitnah nanti. Kenapa? Karena kita tidak bermain dengan logika kuasa dan logika dosa. Kita bermain pakai logika anugerah dan dunia tidak mengerti itu. Nah, bagaimana saudara? Supaya tidak tersedot oleh budaya kuasa atau budaya kematian. Gimana supaya enggak tersedot dengan ambisi dan konflik? Jawabannya pasti saudara sudah tahu kalau sudah di Gibeon. Selalu pandang kepada Yesus. Tapi yang menarik di sini adalah begini saudara. Masih ingat nomor 77? Tadi saya jelaskan 77 kali. Jawabannya dipembalikan 77 kali. Lamek berkata, kalau ada orang menyalahi aku, mengkhianati aku, melukai aku akan membalas berapa? 77 kali. Balas dendam tanpa akhir. Marah tidak akan reda. Endless anger. Menolak untuk mengampuni. Murid-murid Yesus tanya, Guru, kalau ada orang salah sama kita harus ampuni berapa kali? Yesus tahu. Bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai apa? 70 kali 7 kali. Yesus Kristus ngomong 70 kali 7 kali. 7 angka sempurna. Kekal sempurna. Artinya apa? Aku akan terus ngampuni, ngampuni, ngampuni. Punya hak marah, namun menolak marah selamanya, justru memberikan kasih karunia. Inilah Tuhan kita. Nah, perhatikan di sini. Saya akan tunjukkan kepada saudara gospel connection-nya. Tanda Kain, kita nggak tahu apa itu. Tetapi perhatikan ayat 14 dikatakan, Kain adalah seorang pelarian dan pengembara. Makanya dia punya hal yang ditakutkan. Ada 3 hal. Aku pengembara Tuhan, aku nggak punya rumah. Kemudian yang kedua, dia takut. Kenapa? Karena dia nggak punya hadirat Tuhan lagi. Aku tersembunyi dari hadapanmu. Lucu ya, nggak mau bertobat tapi takut kehilangan hadirat Tuhan. Artinya takut kehilangan berkat artinya. Diusir dari hadirat Allah. Terus kemudian dia bilang, aku takut orang tentu akan membunuh aku. Dia takut dibunuh. Jadi ada 3 konsekuensi pengasingan Tuhan terhadap Kain. Dan saudara tahu siapa yang menanggung 3 hal yang Kain takutkan itu? Kutuk dosa yang nampak pada Kain ditanggung oleh Kristus. Kalau Kain takut mengembara, siapakah si pengembara itu? Yesus di dalam Matius 8 ayat 20 berkata, rubah punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya rumah. Tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Siapa yang kehilangan hadirat Allah? Kalau Kain takut kehilangan hadirat Allah, disalib. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sang Tritunggal, anak pribadi kedua dari Tritunggal, kehilangan persekutuan dari bapaknya, kehilangan hadirat bapaknya. Dan kalau Kain takut dibunuh, siapa yang dibunuh? Di Getsemani, Yesus ditangkap, diadili, mati, disalib di Golgota. Saudara, ini yang Yesus lakukan. Pandang dia.
itu yang akan menorong engkau keluar dari pusat dirimu sendiri. Itu yang akan membuatmu bertobat dan hatimu meleleh. Karena disalib, kutuk jatuh pada Kristus. Kalau tadi ada tanda Kain yang merupakan kutukan Allah. Kalau saudara percaya Kristus, tanda anugerah itu ada di dalam kita. Kalau Injil masuk di hatimu, maka lensamu akan berubah. Kamu tidak perlu lagi cari nama untuk dirimu. Kamu akan menjadi warga kota Allah oleh kasih karunia. Yesus kehilangan hadirat Bapa supaya kamu tidak pernah kehilangan hadirat Tuhan. Kerja tidak perlu jadi identitas. Tidak perlu jadi altar penyembahan. Karena nama Tuhan menjadi nama kita. Ada tanda anugerah dalam hati kita. Identitasmu tidak dibangun atas performamu, tetapi identitasmu diterima atas performa Kristus. Sekarang kalau saudara punya uang, uang bukan jadi berhala, uang jadi alat. Kuasa, kalau saudara dikasih kekuasaan, kedudukan, jabatan. Sekarang saudara bisa memakai itu menjadi sarana untuk melayani. Saudara, Alkitab dimulai di taman dan berakhir di kota. Kota mana yang sedang kamu bangun dengan hidupmu? Lensa mana yang sedang membentuk hatimu? Amin, saudara. Beberapa bulan yang lalu, setelah khotbah Facing the World with Gospel Confidence, seorang jemaat menghampiri saya. Dia ngajak saya ngobrol, konseling. Dia berkata, "Pastor, saya baru sadar. Selama ini saya nggak percaya Injil itu cukup." Saya tanya, "Maksudnya apa?" Dia berkata, "Saya bilang saya percaya Injil, tapi di kantor saya hidup seperti Injil tidak cukup." Saya tanya lagi, "Apa maksudmu?" "Saya takut kalah. Saya selalu takut ketinggalan. Saya selalu takut tidak naik posisi. Saya selalu khawatir orang lain lebih maju dari saya. Dan jujur, Pastor, saya ingin aku diakui. Saya selalu ingin membuktikan diri." Lalu dia diam, dia berkata, "Aku ke gereja, aku dengar firman, tapi cara pandangku seperti dunia." Dan di situ kami memulai mendiskusikan Injil. Karena yang dibutuhkan adalah kalibrasi lensa. Peperangan itu terus terjadi, pergeseran lensa, lensa Kain, lensa kuasa, budaya kematian, lensa Injil, budaya anugerah, selalu ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya saat kita memandang Yesus, melalui Injil, disalib, Kristus kehilangan namanya, supaya nama kita aman, supaya saudara tidak perlu lagi cari nama. Kabar baik Injil adalah kita dibebaskan dari kebutuhan untuk cari nama bagi diri sendiri. Kita dibebaskan dari kelelahan dan keletih lesu dan berbeban berat. Karena kita memiliki nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi reflektifnya saudara, sebelum kita berdoa, dalam area hidup mana saudara sedang membangun namamu sendiri dan bukan hidup untuk nama Tuhan? Mari sama-sama kita periksa dan bertobat. Ketika saudara ditegur saat dosamu terekspos, apakah responmu defensif atau saudara hancur dan mau bertobat? Kalau orang melihat hidupmu sekarang di kota ini, apakah mereka melihat budaya kuasa, ego, ataukah budaya pelayanan dan penuh anugerah? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sudah diberkati hari ini? Amin. Kita akan menyanyikan lagu Turn Your Eyes to Jesus. Pandanglah pada Yesus. Orang berinjil tidak lagi terobsesi membangun nama, justru karena namanya sudah aman di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya. Orang berinjil bekerja dengan excellent, tanpa diperbudak ambisi. Kenapa? Karena kerja adalah pelayanan, bukan untuk pembuktian diri. Lensanya udah benar. Orang berinjil berani tinggal di kota yang penuh tekanan, tanpa tersedot oleh budaya kuasa. Karena kita hidup dari lensa anugerah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Pandanglah Pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Isi dunia
isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaannya. Amin. Pandang pada bukitnya, pandang pada bukit. Kasihnya telah dinyatakan. Sang anak Allah berikan hidupnya, hutang dosaku dihapuskan. Katakan sama-sama, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandang pada paginya, pandang pada pagi. Lihatlah dia bangkit, lihatlah Kristus yang bangkit. Hari yang mulia, hari yang mulia mau dikalahkan. Sekarang dia hidup di dalamku. Yesus, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandanglah pada surga, Sang Raja kan datang kelak. Lutut bertelut, telut lidah mengaku kemuliaan milik Kristus. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Jesus, 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 our glory and our pride. You are our prize, God. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, oh Jesus, we turn our eyes to you. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami sadar 2 kota itu bukan hanya ada di dunia, tetapi hidup di hati kami juga. Seringkali kami memilih lensa yang salah. Seringkali kami hidup dengan lensa membangun nama, karena kami ingin diakui, ingin dianggap berhasil. Kami takut gagal, dan tanpa kami sadar kami membangun kota Kain di dalam diri kami. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami ketika kami melayani bukan karena kasih, tapi karena ingin dihargai. Ampuni karena waktu kami kerja sering bukan untuk kemuliaan-Mu, tapi untuk membuktikan diri. Ya Tuhan, kalibrasi hati kami. Terima kasih karena Engkau datang bukan untuk membangun nama-Mu sendiri, tetapi untuk menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Engkau kehilangan kemuliaan-Mu, supaya kami tidak pernah kehilangan kemuliaan-Mu. Engkau ditolak supaya kami diterima. Engkau ditinggalkan supaya kami tidak pernah ditinggalkan. Dan hari ini Tuhan, kami meletakkan lensa lama kami. Ubah orientasi hati kami. Kalau itu adalah doamu, taruh tanganmu di dadamu. Minta sama Tuhan. Ubah Tuhan orientasi hati kami. Kami bertobat dengan sungguh, bukan hanya menyesal. Kami berdoa supaya
setiap kami yang sedang bergumul, supaya hati kami dimurnikan lagi. Ingatkan kami bahwa nama kami aman di dalam Kristus. Tuhan, bagi kami yang saat ini sedang bergumul, mungkin sendiri hari ini, seakan-akan gak ada yang mengerti, biarlah Roh Kudus mengingatkan bahwa Engkau mendampingi mereka. Yang mungkin merasa tidak berharga, minder, biarlah suara Injil yang mereka dengar hari ini lebih keras daripada suara tuduhan-tuduhan. Kalau ada yang hampir menyerah, biarlah mereka tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyerah untuk mereka, tetapi mereka menopang, Tuhan menopang dan mendampingi mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentuk lensa hati kami, supaya kami memuliakan Engkau. Baik di kantor, di keluarga, di dalam pelayanan, di setiap ruang di mana Engkau menempatkan kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Injil yang kami dengar ini terus membentuk hati kami. Mari sama-sama arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday, God bless you.